Selanjutnya adalah penyerahan lilin dan dupa oleh Yang Mulia Bhante, yang akan dilanjutkan dengan pembacaan nama Karapata oleh Yang Mulia Bhante.
Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Supatipando Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Silakan duduk bersimpuh. Selanjutnya marilah kita membuka buku Parita Suci halaman 209. Pembacaan Asalha Punami Puja Kata yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Bhante. Halaman 209. Andamayang Buddhassa Bhagavato Pubbabhagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sewaktu membaca nanti di halaman keduanya itu dalam kurung tidak dibacakan. Yang dibacakan di catatan paling bawah. Di halaman 210 itu ada catatan kaki nomor 2, itu tidak dibacakan. Yang dibacakan adalah yang ada di catatan kaki nomor 2 yang berbahasa Pali ya. Kita membacakannya secara bersama-sama. Yamam hako mayang Bhagawantang saranang kata
โยโนภะคะวาสัทธายัสสะจะมายังภะคะวะโตธัมมังโรเจมาอาโหสิโคโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสัตเตสุการุณญังปฏิจจาการุณายานาโกหิเตสิอนุกัมปังอุปาดายะอาสัลหะปุณณมิยังปาราณสียังอิสิปตะเนมิกดาเยปัญจวัคคียานังภิกขุนังอนุตตรังธัมมจักกังปัฏฐมังปวัตเตวาจัตตาริอริยสัจจานิปกาเสสิตัสมินจักโคสัมมาเยปัญจวัคคียานังภิกขุนังปะมุขโขอายัสมาอัญญโกณดัญโยภะคะวะโตธัมมังสุตวาวิราจังวิตามะลังธัมมจักขุงปฏิลาภิทวายันกินจิสมุทัยธัมมังสัพพันตังนิโรธธัมมันติภะคะวันตังอุปสัมปตังยาจิตวาภะคะวะโตเยวะสันติกาเอหิภิกขุอุปสัมปตังปฏิลาภิตวาภะคะวะโตธัมมวินัยเยอริยสาวกสังโฆโลเกปัฏฐมังอุปปันโนอะโหสิตัสมินจัปปิโคสัมมาเยสังขารตนังโลเกปัฏฐมังอุปปันนังอะโหสิพุทธารตนังธัมมารตนังสังขารตนันติติรตนังสัมปุณนังอะโหสิมายังโคเอตระหิอิมังอาสัลหะปุณณมิกาลังตัสสะภะคะวะโตธัมมจักกัปปวัตตนกาลสัมมาตังอริยสาวกสังฆาอุปปัตติกาลสัมมาตัญจา
Ratanataya sampurana kala sammatan capatwa imang thanang sampatta ime sakkare kahetwa attano kayang sakkarupadhanang karitwa tassa bhagavato yatha bhucce gune anusaranta imang buddha patinang yatha gahite hi sakkare hi pujang karisama sadhuno bhante bhagawa sucira parinibbutopi nyatabehi gunehi atitaram manataya panyayamano ime amhe higahite sakkare patikhanhatu amhakang dikaratang hitaya sukhaya. Untuk membacakan terjemahannya demikian pula angka 2 itu tidak dibacakan isinya, dibacakan yang ada di catatan kaki nomor 2. Bersujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Bersujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Bersujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Telah muncul beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Dengan belas kasih beliau kepada semua makhluk hidup dan demi manfaat bagi dunia ini, beliau memutar roda Dhamma nan agung untuk pertama kalinya, menguraikan 4 kebenaran Arya kepada para bhikkhu Pancawakkiya di hutan Isipatana Migadaya dekat kota Varanasi pada hari purnama di bulan Asalha. Pada waktu itulah yang Arya Anya Kondanya, pemimpin Pancawakkiya Bhikkhu,
setelah mendengarkan wacangan dharma Sang Bhagawa, memperoleh mata dhamma yang tanpa debu, tanpa noda, dan mengerti bahwa segala sesuatu yang muncul karena perpaduan faktor pembentuk wajar mengalami kehancuran. Memohon diterima menjadi biku kepada Sang Bhagawa. Setelah mendapat biku upasampada dari Sang Bhagawa, itulah beliau menjadi siswa Arya yang muncul pertama kali di dunia dalam Dhamma Winaya Sang Bhagawa. Dan pada saat itulah Mustika Sangga muncul pertama kali di dunia. Tiratana telah menjadi lengkap, yaitu Buddharatana, Dhammaratana, dan Sangharatana. Pada saat ini kami semua berkumpul di sini pada hari purnama di bulan Asada ini, memperingati terputarnya roda Dhamma, munculnya himpunan siswa mulia, dan menjadi lengkaplah tiratana dengan tubuh sendiri, membawa barang persembahan seperti pelita, dupa, dan bunga, dan mengenang kebajikan yang nyata Sang Bhagawa. Kami akan melakukan puja pada Patimagara dengan barang persembahan yang terbawa ini, sebagaimana kami menghaturkan. Semoga Sang Bhagawa yang walaupun telah lama parinibbana, yang tampak melalui sifat-sifat bajik beliau, menerima puja kami ini demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami semua untuk selama-lamanya. Selanjutnya marilah kita membuka buku Parita Suci halaman 43 untuk lakukan permohonan sila. Andamayang Pancasila Aradhana Bhanamase Oka Saahang Bhante Tisarane Nasadhing Pancasila Dhammang Yacami Anugahang Katwa Silang Dedhame Bhante Dutiyampi Oka Saahang Bhante Tisarane Nasadhing Pancasila Dhammang Yacami Anugahang Katwa Silang Dedhame Bhante Tatiyampi Oka Saahang Bhante Tisarane Nasadhing Pancasila Dhammang Yacami Anugahang Katwa
สีลังเดธาเมพันเต มหังวัตตามิวัตติธา อามาพันเต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรณังกัจฉามิ บุตตังสารนังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสารนังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังสารนังกัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิบุตตังสารนังกัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิบุตตังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ติสรณกมนังปริปุณนัง อามาพันเต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาติยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมมาธิยามิ อทินนาดานาเวรมณีสิกขาปตังสมาติยามิ อาทินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมมาธิยามิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิ มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมมาธิยามิ
สุราเมรยามัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยามัจจปมาดัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานีสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทายอามาพันเตสาธุสาธุสาธุYa, selanjutnya marilah kita membuka buku Parita Suci halaman 27. Handamayang buddhanusatinayang karomase iti piso bhagava arahang samma sambuddho Wijjacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisadam masaradhi sadha dewa manusanang buddho bhagava Karena itulah Sang Bagawa. Beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya. Sempurna menempuh jalan ke nibbana. Pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya. Guru para dewa dan manusia yang sadar, yang berberkah. Handamayang dhammanusatinayang karomase swakhato bhagavata dhammo sandidhiko akaliko ehipasiko Opanaiko pacatang weditabo winyuhi Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sanghanusatinayang karomase supatipanno bhagavato sawaka sangho Hujupatipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Samicipatipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang cattari purisa yugani adha purisa puggala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo
Anuttarang punya ketang lokasa Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bagawa. Patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menandam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Andamayang Satcha Kiriya Gadhayo Bhannamase Nadhime Saranang Anyang Buddho me Saranang Warang Etena Satcha Vajjena Sodhite Hotu Sabbada Nadhime Saranang Anyang Dhammo me Saranang Warang Etena Satcha Vajjena Sodhite Hotu Sabbada Nadhime Saranang Anyang Sangho me Saranang Warang Etena Satcha Vajjena Sodhite Hotu Sabbada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Selanjutnya marilah kita membuka buku Parita Suci halaman 40. Andamayang abhinhapacawe kanapatang bhannamase Jara dhammam hi jarang anatito Vyadhi dhammam hi vyadhing anatito Marana dhammam hi maranang anatito Sabbe hime biye himana behinana bhavo vinabhavo kamma sakom hi kamma dayado kamma yoni kamma bandhu kamma patisarano yang gammang karisami kalyanang wa babakang wa tasadayado bhawisami ewang amhehi abhinhang pacawe kitabang. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri,
bergantung pada perbuatanku sendiri, perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Ya, selanjutnya marilah kita melakukan pengembangan batin dengan melakukan meditasi yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Bhante. Para upasika, upasaka, hadirin semuanya, budiman budiwati yang berbahagia. Tiba saatnya kita masuk dalam sesi pengembangan batin. Sebagaimana yang kita telah ketahui, pengembangan batin artinya adalah satu upaya memunculkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur ke dalam batin sendiri. Nilai luhur adalah nilai-nilai yang dipuji oleh para bijaksanawan sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan, kedamaian, keselamatan diri. Pengembangan batin ini dipilah menjadi dua, yaitu sebagai samadhi bhavana dan pacawekkana bhavana. Artinya pengembangan batin secara teguh tegak pada objek dengan penyertaan nilai luhur tersebut satu sisi, dan sisi yang lain adalah pacawekkana bhavana, pengembangan batin lewat atau dengan cara perenungan. Mari pada kesempatan kali ini yang sangat istimewa melakukan pengembangan batin, pelatihan pengembangan batin dengan pacawekkana bhavana. Pengembangan batin melalui perenungan. Apa yang direnungkan adalah 5 hal. 5 hal itu apa saja? Sebagaimana yang barusan tadi dibacakan. Aku wajar mengalami ketuaan. Aku tidak akan lepas dari ketuaan. Aku wajar mengalami penyakit. Aku tidak akan lepas dari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku tidak akan lepas dari kematian. Segala milikku yang aku cintai, aku sayangi, wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri. Terwarisi oleh perbuatanku sendiri. Terlahir dari perbuatanku sendiri. Berkerabat dengan perbuatanku sendiri. Bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang aku lakukan, yang baik ataupun yang buruk, perbuatan itulah yang aku warisi. Ini adalah 5 pokok hal yang merupakan kenyataan kebenaran untuk menghancurkan anggapan-anggapan keliru yang kebanyakan masyarakat awam pegang. Menganggap diri ini, tubuh ini indah, ya, menyenangkan. Ternyata pada kenyataannya adalah dicengkeram oleh kerapuhan, oleh ketuaan. Yang namanya rapuh, tua, tidak ada sisi indah. Demikian pula keberadaan tubuh. Sedemikian rupa
yang kenyataannya adalah selalu mengalami penuaan menuju ke kerentaan atau kerapuhan. Ini adalah kenyataan untuk bisa diselami, dihayati. Hal yang kedua adalah keberadaan cacat yang ada pada tubuh dan perasaan. Ini adalah kebenaran. Tidak ada tubuh yang tidak cacat. Meskipun yang menganggap sebagai pemilik tubuh tidak menyadari keberadaan tubuhnya yang ada cacat. Tetapi sesungguhnya tubuh ini dipenuhi dengan kecacatan atau kenodaan berupa penyakit-penyakit, baik penyakit yang sudah terdeteksi maupun penyakit yang belum terdeteksi. Ini adalah keberadaan penyakit baik secara jasmaniah maupun batiniah. Yang batiniah berupa perasaan-perasaan baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Ini ada cacatnya. Cacatnya adalah tidak bisa dipertahankan meskipun yang menyenangkan. Kalau yang menyakitkan ya sudah tidak perlu untuk mempertahankan, menjadi sakit itu sendiri, punya rasa tidak menyenangkan itu sendiri sudah hal yang tidak diinginkan. Hal yang diinginkan sekalipun yaitu kebahagiaan yang diselami itu juga ada cacat, yaitu berlangsungnya hanya sekejap dan harus terlepas dari hal yang menyenangkan dan itu akan menimbulkan kekecewaan. Saat mengenyam kebahagiaan pun diwarnai dengan yang namanya kecemasan, ketakutan. Itu dikatakan sebagai noda atau cacat. Ini adalah kebenaran juga. Yang ketiga adalah bahwasanya kematian adalah hal yang pasti untuk semua kehidupan. Mengalami kehancuran. Bijana dhammang bijati. Marana dhammang marati. Yaitu hal yang wajar mengalami ketercerai-beraian akan tercerai-berai. Keberadaan yang wajar mengalami kematian akan mati. Tidak perlu takut dengan kematian oleh karena kematian adalah sebagai konsekuensi dari lahir dan sudah terlanjur lahir. Tidak ada satu orang pun, kalaupun itu awam ataupun suciwan, yang tidak mati. Kematian patut dimasukkan, direnungkan, dihadapkan di dalam wajah kita, bahwa ini keberadaan hidup berujung pada kematian. Dengan mengerti begini, inilah yang disebut memiliki kebijaksanaan. Sebagai yang keempat adalah bahwasanya kita tidak akan lepas dari menjadi kecewa dari hal-hal yang menyenangkan, yang lepas dari kepemilikan sesuatu. Kata sesuatu ini baik berupa barang maupun berupa orang, yaitu orang-orang yang disayang, orang-orang yang dicinta, orang-orang yang dijadikan kebergantungan. Termasuk juga barang, yaitu perabot, harta kekayaan yang telah dikumpulkan, yang telah didapat, wajar mengalami keberpisahan. Wajar mengalami
ya kehancuran. Dengan mengerti sedemikian rupa akan timbul satu kebijaksanaan berupa tidak ada satu hal apapun yang kekal abadi, baik yang dimiliki berupa barang ataupun orang, maupun yang memiliki berupa tubuh atau jasmani dan batin atau pikiran. Yang memiliki pun dicengkeram oleh ketidakkekalan. Sesuatu yang dimiliki pun dicengkeram oleh ketidakkekalan. Mengerti ketidakkekalan, memahami ketidakkekalan, ini adalah kebenaran. Satu lagi adalah mengingatkan kita bahwa segala halnya itu berada di luar kuasa, tidak bisa dengan perintah, tidak bisa dengan menuntut, tidak bisa dengan menyuruh untuk baik di dalam tubuh dan batin sendiri, apalagi tubuh, batin atau segala sesuatu yang lain di luar diri sendiri untuk diharapkan sebagaimana yang diinginkan diharapkan, yaitu berada di luar kuasa. Bahwasanya potensi untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan itu semua bergantung pada pengkondisian. Artinya apa? Di sini adalah melalui memilih perbuatan yang mendukung pada diri akan menjadi terdukung. Memilih untuk menelantarkan diri, akibatnya diri juga tertelantar melalui hal-hal yang buruk. Jika telah memutuskan perbuatan, juga akan menjadi tidak perlu untuk terguncang atau terombang-ambing oleh keberadaan penderitaan dan kebahagiaan. Itu yang namanya puncak dari nilai kebijaksanaan sebagai bentuk dari perenungan ketidakadadirian anatta. Kalau disimpulkan, jadi ada 5 hal. Pertama adalah ketidakindahan yang perlu diselidik, yang perlu dihayati. Kecacatan sebagai yang kedua, kematian sebagai yang ketiga, ketidakkekalan sebagai yang keempat, dan yang kelima adalah ketidakadadirian, yaitu keberadaan di luar kuasa. Demikian ini adalah pengantar untuk kita bisa merenung, yang merenung ini sudah menjadi bentuk dari pengembangan batin atau yang biasa kita kenal dengan bermeditasi. Mari kita bersama-sama memulai.
cukup sekian dulu pelatihan pengembangan batinnya. Kita tutup dengan pengharapan baik kepada semua makhluk. Sapi sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, marilah selanjutnya kita membuka buku Parita Suci halaman 47 untuk melakukan permohonan Dhammadesana. Brahma caloka Dipati sahampati Katanjali anadiwarang ayacadha Santidhasatap parajakhajatika Desetu dhammang anukam bimang pajang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yang kinci samudaya dhammang sabbantang nirodha dhammanti. Segala hal yang wajar mengalami kemunculan, semua hal itu wajar pula mengalami kepadaman. Para upasaka upasika, budiman budiwati, hadirin semuanya yang berbahagia, anumodana saya sampaikan atas kehadiran dalam upacara peringatan Asalha Puja. Meskipun upacara diselenggarakan dengan suasana yang sederhana, tetapi saya yakin ini tidak sedikit pun mengurangi kekuatan nilai-nilai bajik yang ibu bapak upasaka upasika telah tumbuh kembangkan dan tegakkan sehingga mengikuti berjalannya berlangsungnya upacara ini dengan lancar dan penuh kehikmatan. Kita memperingati Asalha Puja yang mana merupakan bentuk dari penghargaan kita atas salah satu peristiwa penting. Bahkan apabila dikatakan peristiwa yang paling penting yang ada dalam riwayat hidup Sang Guru Agung, yaitu Buddha Gautama. Mengapa dikatakan demikian?
Nah, ini adalah jalur cerita singkatnya. Asalha sesungguhnya adalah nama bulan, yaitu seperti misalnya bulan Maret, bulan April, bulan Desember, dan sebagainya. Nah, bulan-bulan itu termasuk bulan Asalha karena seperti halnya bulan Maret, April, ya Desember dan sebagainya itu kira-kira ada untuk setiap tahunnya tidak? Ada. Setiap tahun ada Asalha, itu nama bulan. Tetapi salah satu di antara bulan purnama di hari purnama di bulan Asalha ini ada peristiwa yang sangat signifikan dalam riwayat hidup Sang Guru Agung sama Sang Buddha Sakyamuni, yaitu saat beliau membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta untuk yang pertama kalinya kepada 5 orang bhikkhu. Ini sangat penting. Mengapa? Dengan terbabarkannya Dhammacakkappavattana Sutta yang di dalamnya inti-inti pokoknya Sang Buddha menjelaskan tentang arti penting berpraktik secara tengah, yaitu menghindari cara secara kiri dan cara secara kanan yang terlalu ekstrim, memilih kemudian untuk mengambil jalan tengahnya. Jalan tengah ini bukan berarti jalan kompromi, yaitu yang kiri juga diambil, diakomodir, yang kanan juga diakomodir. Apa yang kiri itu adalah dengan menyiksa diri, menganggap bahwa dengan penyiksaan diri inilah karma-karma buruk lampau dalam kehidupan lampau. Suaranya bisa tidak keluar. Sampai mana tadi? Kenapa? Oh iya. Penyiksaan diri dengan berpikir bahwasanya dengan menyiksa diri ini berharap karma-karma lampau dalam kehidupan lampau itu bisa bisa dihancurkan, bisa dihabiskan dengan melalui membuat diri menderita. Nah, ini ditolak oleh Sang Buddha oleh karena kehidupan lampau itu memang betul nyata ada atau tidak ada yang tahu. Kalaupun tahu, seberapa keburukan yang telah dilakukan juga tidak tahu. Perbuatan buruk jenis apa yang dilakukan juga tidak tahu. Seberapa banyak, bagaimana proses penyiksaan diri itu dikatakan bisa selesai, bisa dikatakan tuntas. Dan terlebih dari itu, dengan menyiksa diri sedemikian rupa, berbagai cara, ternyata juga tidak memberikan satu kedamaian di hati secara nyatanya atau secara realitanya. Sehingga Sang Buddha mengajarkan untuk menghindari
praktik-praktik penyiksaan diri ini adalah ekstrim, ekstrem kiri. Ya, ini hanya istilah saja, ekstrem kiri, ekstrem kanan. Kebetulan memang yang sedang viral dipakai. Ekstrem kanan adalah mengumbar hawa nafsu. Bahwasanya hidup ini hanya sekali, atau hidup ini perlu dicapai setinggi-tingginya karena ada diri yang kekal abadi. Untuk apalagi kalau bukan untuk kesenangan-kesenangan. Kesenangan-kesenangan inilah yang nantinya itu bisa mengakomodir hidup yang bahagia. Tetapi sang bijaksanawan, sang guru menilai bahwasanya kesenangan-kesenangan indrawi betul itu adalah kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang harus ditukar dengan banyak hal yang tidak timpal. Tidak timpalnya bagaimana? Untuk mendapatkan kebahagiaan, apakah bisa yang mendapatkannya? Tidak bisa. Melewati daya upaya, harus berpikir, harus merencanakan, harus memprogramkan. Sudah berusaha belum tentu berhasil. Berusaha pun itu juga bukan hal yang mudah, bukan hal yang menyenangkan. Begitu hal yang diharapkan itu didapat, ternyata bukan kebahagiaan yang murni yang didapat, tetapi diselipi juga dengan yang namanya rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut. Kalau belum punya pasangan, mengkhawatirkan pasangan tidak. Kalau belum punya harta, mengkhawatirkan harta tidak. Tetapi harta, pasangan yang dianggap dibutuhkan, kemudian dicari, setelah mendapat, begitu mendapat, muncul tidak kecemasan terhadap harta yang didapat? Muncul tidak kecemasan terhadap pasangan yang sudah diperoleh? Nah, ada kecemasan muncul, ternyata bukan kebahagiaan murni. Dan cepat atau lambat, apa yang didapat itu, yang menyenangkan itu, akan terlepas. Muncul yang namanya kekecewaan. Kekecewaan ini menyenangkan atau menyakitkan. Kebahagiaan atau penderitaan. Nah, ini adalah dampak. Semakin dicari, semakin banyak yang diinginkan. Semakin banyak yang diinginkan, semakin banyak yang dicari. Dan itu tidak ada ujung, tidak ada akhir. Mencari dan mencari, oleh karena apa? Tahu yang didapat itu akan hilang, akan lepas, akan pergi dari kepemilikannya. Jadi mengikuti kesenangan indrawi ini juga bukan jalan yang bukan jalan yang mulia, bukan jalan yang bisa mendatangkan kedamaian. Sehingga Sang Buddha menolak keberadaan dua jalan ini. Menganjurkan satu jalan, disebutnya adalah jalan tengah. Jalan tengah ini bukan jalan yang ekstrem kiri, juga bukan jalan ekstrem kanan, bukan mencampurkan atau mengambil dari keduanya, tetapi menolak keduanya. Ini adalah makna dari jalan tengah. Lebih dari itu, dalam pembabaran Dhammacakkappavattana Sutta ini dibabarkan juga 4 kebenaran Arya.
yaitu kebenaran bahwasanya ada dukkha. Dukkha di sini bisa diterjemahkan penderitaan, bisa juga diterjemahkan kesulitan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kebenaran bahwa penderitaan itu terdapat kemunculannya. Ada kemunculan penderitaan, ada kemunculan kesulitan, kemunculan dukkha samudaya. Yang biasa kita menerjemahkan sebab penderitaan, ya dukkha samudaya. Di sini diterjemahkan adalah kemunculan penderitaan. Kata samudaya sesungguhnya artinya adalah kemunculan. Yang ketiga adalah dukkha nirodha, kepadaman penderitaan. Yaitu tidak lain adalah kepadaman dari kemunculan penderitaan itu. Di sini yang dimaksud adalah tanha, kegandrungan. Kemunculan penderitaan berupa kemunculan tanha. Kepadaman penderitaan berupa kepadaman tanha atau kegandrungan ini. Dan yang keempat adalah jalan menuju ke kepadaman penderitaan, di mana dirinci di sana ada jalan Arya berunsur 8. Dan 4 kebenaran Arya ini merupakan puncak pengetahuan yang menjadikan sosok Bodhisattva Siddhartha itu mendapatkan sematan gelar sebagai Sama Sambuddha. Sehingga pembabaran Dhammacakkappavattana Sutta yang berisikan jalan tengah dan selanjutnya membabarkan 4 kebenaran Arya merupakan inti dari segala yang Sang Buddha punya pencapaian dan punya pengajaran. Mengapa asalha puja ini menjadi sangat penting? Oleh karena dengan Sang Buddha mengajar dharma kepada pihak lain, yaitu waktu itu adalah kepada 5 bhikkhu, menunjukkan bahwa ada saksi yang memungkinkan untuk mendengar, memahami, menjalankan, dan mencapai dharma yang telah beliau capai itu. Dan kemudian diikuti oleh para dewa dan manusia yang lain yang siap atau yang punya potensi untuk mendengar, mengerti, menjalankan, dan mencapai. Mereka mendapatkan pencapaian-pencapaian itu juga sebagai saksi mata. Bukan hanya puluhan ratusan, bahkan ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Bukan hanya para manusia, tetapi juga kepada para dewa. Artinya apa? Nah, dharma yang Sang Buddha capai ini bukan monopoli satu orang, yaitu sang guru agung sama Sang Buddha melulu, yang lainnya tidak bisa, yang lainnya hanya ikut. Hanya ikut. Ya, suaranya tidak bisa keluar ya. Tes, ya. Tidak hanya ikut saja, melainkan artinya ikut itu pokoknya yang ngerti cukup Sang Buddha, kita cukup menaruh keyakinan begitu saja, keyakinan dengan sepenuhnya, pokoknya apa yang Sang Buddha telah capai kita ngikut melalui paramita beliau, melalui kekuatan beliau. Nah,
di sini tidak sedemikian rupa. Bahwasanya dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha memungkinkan juga untuk disaksikan oleh siapapun yang punya potensi untuk mendengar, untuk mengerti, untuk menjalankan dan mencapainya. Dan Sang Buddha sendiri juga menandaskan sama Sang Buddha itu bukan aku seorang. Begitu beliau berkata. Pada waktu-waktu lama sebelumnya yang lalu, sudah sekian banyak tidak terhitung jumlah sama Sang Buddha. Selain itu masih ada Paceka Buddha juga, yaitu mereka-mereka yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan paramita yang lebih terbatas. Cukup untuk mengantarkan diri pada kesirnaan penderitaan. Dan Sang Buddha juga menyatakan pada masa mendatang yang akan datang akan muncul kemudian sama Sang Buddha yang tidak terhitung jumlahnya. Setiap sama Sang Buddha pada umumnya memiliki siswa yaitu Arya Sawaka, mereka yang telah mendengar, mengerti, menjalankan dan mencapai sebagaimana yang Sang Guru Agung sama Sang Buddha telah capai, jumlahnya bukan puluhan, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. Ini menandaskan bahwasanya dharma yang diajarkan oleh Sang Guru itu memungkinkan untuk dijalankan oleh siapapun dan tidak ada penggolongan, yaitu penggolongan dari sisi suku, penggolongan dari sisi harta kekayaan, penggolongan dari sisi usia, penggolongan dari sisi gender, penggolongan dari sisi mata pencaharian, tidak ada. Ini adalah arti penting dari asal hak puja. Sesungguhnya asal hak puja ini bukan memperingati Dhammacakkappavattana Sutta dibabarkan yang kita bacakan tadi berapa menit? Mungkin hanya sekitar 5 atau 7 menit untuk yang bahasa Palinya saja. Pada kenyataannya, Sang Buddha mengajarkan Dhammacakkappavattana Sutta ini berhari-hari dan tidak berhenti kepada 5 pertapa, kepada 5 biku itu. Sewaktu pagi hari yang biasanya petapa itu masuk ke kampung untuk menerima dana makan, 3 yang lain pergi menerima dana makan, 3 yang lainnya yaitu Sang Buddha dan 2 siswa yang mendengar tetap mendengarkan uraian dharma. Makanan yang diterima oleh 3 biku itu dimakan bersama berenam. Demikian pula hari berikutnya 2 pergi pindapata menerima makanan dari penduduk, 4 yang lain masih tinggal di tempat untuk tetap terus membabarkan yang namanya Dhammacakkappavattana Sutta ini. Yang ada dalam sutta itu merupakan rangkuman atau ringkasan yang perlu penjelasan bukan 3 jam, 5 jam, melainkan juga sama bahkan lebih, yaitu berhari-hari. Begitu. Dan ini yang menjadi inti utama peringatan asal hak puja. Semata-mata seorang sama Sang Buddha, meskipun benar beliau mencapai penerangan sempurna,
meskipun benar beliau sebagai seorang sama Sambuddha, meskipun benar pencapaian kebenaran itu memang nyata sedemikian rupa, mampu menghancurkan segala bentuk penderitaan. Tetapi itu sendiri tanpa ada pihak lain yang ikut mengerti, yaitu menjadi saksi pencapaian penerangan sempurna beliau, dharma yang beliau capai atau pencapaian dharma beliau ini setidaknya tidak memberikan manfaat yang luas kepada dunia. Nah, ini adalah salah satu hal penting dalam peringatan Asalha Puja. Dikatakan bahwasanya di awal bulan Asalha itu ada di setiap tahun, tetapi sebutannya adalah Asalha Puja khusus untuk mengacu pada peristiwa Sang Buddha mengajarkan Dhammacakkappavattana Sutta untuk yang pertama kalinya. Ini menjadi lengkap antara penemu Dharma, yaitu Sang Guru Agung sama Sang Buddha. Dharma yang ditemukan juga telah didapat, diperoleh, dicapai, dan ada juga yang telah mendengarkan dan mengerti dan mencapai Dharma itu. Menjadi lengkap. Dikatakan ada lengkap Tiratana, Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangga Ratana. Sesungguhnya ya para Pancawagya Bhikkhu ini pada awalnya juga acuh tak acuh kepada Sang Guru Agung. Oleh karena biasanya mereka berenam atau beliau berenam itu mempraktekkan praktek-praktek penyiksaan diri. Seperti kalau misalnya sekarang kita ada sekelompok orang yang bareng-bareng berpraktik, yang satu ngebleng, tahu ngebleng? Ngebleng itu tidak makan, tidak minum, berada di rumah dengan gelap gulita selama 3 hari, selama 7 hari. Nah, atau mutih. Mutih itu apa? Makan segala hal yang putih. Dalam hari ini adalah nasi putih saja. Atau singkong. Atau apa. Jadi tidak ada lauk pauk. Namanya mutih. Atau ya praktek-praktek yang lainnya, bukan hanya urusan makan saja, urusan cara praktek-praktek yang mengarah pada penyiksaan diri, yaitu dianggap kebanggaan, itu dianggap keunggulan. Satu ketika satu di antara kelompok itu sudah tidak mau lagi untuk praktek sedemikian rupa, bagaimana yang lainnya kira-kira? Akan menjadi meremehkan, akan menjadi merendahkan, akan menjadi mengabaikan. Demikian pula ketika Sang Buddha sewaktu itu menjadi bodhisattva, ya menjelang pencapaian sempurna itu memahami bahwa praktek penyiksaan diri ini tidak membawa pada manfaat, tidak membawa pada tujuan. Akhirnya beliau berhenti dari praktek penyiksaan diri, dan itu kemudian yang ditunjuk oleh 5 petapa pengikut beliau sebagai satu sikap yang sudah give up, yang sudah menyerah dengan praktek-praktek yang dianggap sebagai praktek unggulan. Nah, tidak mudah juga Dhammacakkappavattana itu
sampai berhasil dibabarkan, perlu keyakinan kepada kelima petapa itu, kelima biku itu. Sampai kemudian Sang Buddha berhasil meyakinkan dan membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta ini. Tersebarlah kemudian dharma nan agung nan mulia kepada banyak orang, banyak manusia, termasuk juga pada para dewa dan manusia. Para dewa dan Brahma maksudnya. Ini adalah satu hal. Hal lain yang akan dibahas di sini adalah inti 4 kebenaran Arya secara singkatnya. Yang dikatakan sebagai puncak nilai pengetahuan, puncak kebijaksanaan. Penderitaan berupa ketuaan, penyakit, kematian. Siapa orangnya yang menyukai? Kesedihan, ratap tangis, derita jasmani, derita batin, kekecewaan. Siapa yang menyukai? Dan kesemuanya itu yang tidak disukai itu ada nyata dirasakan tidak? Ya, apakah Sang Buddha mengada bahwa ini adalah penderitaan? Tidak mengada. Jika penderitaan ini nyata ada dan adanya itu adalah esensial, artinya adalah original, adalah genuine, intinya memang harus begitu, tanpa ada bisa tanpa ada tanda-tanda dihancurkan atau bisa hancur. Kira-kira ada ndak pencapaian penerangan sempurna Sang Buddha? Tidak ada. Artinya apa? Jika penderitaan ini memang nyata sedemikian rupa, yang namanya hidup pasti begitu, ya tidak ada cara untuk lepas dari penderitaan. Tetapi Sang Guru Agung menengarai bahwasanya ternyata penderitaan yang ada itu terdapat kemunculannya. Ada kemunculannya, bukan semata-mata dari awalnya memang menderita. Sesungguhnya kalau kemunculan penderitaan ini tidak dibuat, penderitaan tidak ada. Ini kemunculan penderitaan. Ternyata penderitaan itu ada kemunculannya, berupa kemunculan tanha atau kegandrungan atau kecintaan atau kesenangan. Menyenangi banyak hal, baik yang dalam lingkup duniawi, manusia, maupun surgawi, baik yang surga nafsu maupun surga di atas nafsu, di alam-alam Brahma sana, semuanya itu dalam cakupan kegandrungan, dalam cakupan kesenangan, dalam cakupan kecintaan. Dan ini adalah ternyata menjadi biang kemunculan penderitaan. Setelah menengarai bahwasanya penderitaan ini bukan esensialnya, bukan originalnya, memang ada pada kehidupan, nempel melekat. Ya, contohnya permisi memberikan contoh, ya antara tinja dan kotor itu nempel. Bisa tidak tinja itu dibuat menjadi bersih? Menempel kemanapun membuat yang ditempeli menjadi kotor. Tetapi sesuatu yang bersih nempel ke kotor tidak membuat yang kotor menjadi bersih.
Nah, kalau keberadaan tinja yang esensialnya adalah kotor, bisa tidak dibersihkan? Tidak bisa. Tetapi penderitaan yang ada pada makhluk itu bukan nempel sebagaimana kotornya tinja ini, melainkan ada kemunculannya. Tidak lain adalah ditengarai sebagai kemunculan tanha atau kegandrungan ini. Ini menjadi biangnya. Setelah menengarai kemunculan penderitaan, terbersit satu doktrin umum, satu pengetahuan umum bahwasanya segala sesuatu yang terdapat kemunculannya wajar muncul, semuanya itu akan wajar pula mengalami kepadaman. Tentunya penderitaan ini yang ada kemunculannya pasti juga ada kepadamannya. Tidak lain adalah padamnya tanha, kegandrungan, kesenangan, kecintaan ini. Dan sebagai yang keempat adalah jalan untuk memotong kegandrungan. Terdiri dari 8 unsur yang disebut dengan Atha Arya Magga. Nah, dari keberadaan ini, keberadaan 4 kebenaran Arya itu bisa ditarik satu penyimpulan pengetahuan lebih lanjut yang sangat luar biasa. Apa di situ? Jika derita itu ada kemunculannya dan derita juga ada kepadamannya, di sana terdapat yang namanya kemunculan dan juga terdapat kepadaman. Jika sesuatu itu terdapat kemunculan dan terdapat kepadaman, bisakah disebut sebagai yang kekal? Tidak bisa. Muncul pengetahuan tentang ketidakkekalan di situ dalam 4 kebenaran Arya ini sendiri. Tersimpulkan keberadaan ketidakkekalan. Hal yang tidak kekal itu menyenangkan ataukah menyakitkan? Menyakitkan. Hal yang menyakitkan tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan yang dimaui, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Bisakah itu dikatakan dalam kontrol, dalam kuasa, dalam pengaruh? Tidak bisa. Dan karena di luar pengaruh, di luar kuasa, bisakah dianggap bahwa itu adalah milikku, itu adalah aku, itu adalah diriku? Tidak bisa. Anicca, dukkha, anatta, satu pengetahuan yang luar biasa yang hanya di alam semesta ini sama Sang Buddha, satu orang yang mengajarkan. Dari pencapaian pengetahuan sempurna beliau. Ini yang menjadi keistimewaan ajaran Sang Buddha di antara ajaran-ajaran para muliawan yang lain. Dan setelah mengerti keberadaan tidak kekal, keberadaan tidak bisa bertahan atau yang mendatangkan penderitaan, dan yang tidak ada diri, kalau sesuatu itu adalah tidak kekal, kalaupun menyenangkan, patutkah untuk dilekati, disenangi? Tidak patut. Sehingga dengan tidak melekati ini, gugur yang namanya kegandrungan, gugur yang namanya kesenangan indrawi, gugur yang namanya nafsu ragawi. Loba atau raga gugur. Demikian pula kalau tidak ada raga, tidak ada nafsu ragawi, kebencian akan muncul tidak? Tidak akan muncul. Soalnya kebencian itu adalah kebahagiaan yang tidak tercapai. Betul ya?
Jadi kalau kebahagiaan, kesenangan itu tidak dicari, bagaimana bisa ada kekecewaan, bagaimana bisa ada kebencian. Itu didasari dengan pengetahuan yang benar. Ini loh tidak kekal, sehingga apa? Loba, dosa, moha terhancurkan di situ. Melalui mengerti anicca yang paling awal. Dikatakan paling awal oleh karena apa? Ada praktik lanjutan berupa bahwasanya dalam ketidakkekalan itu terdapat yang namanya penderitaan, yaitu ya hal yang tidak memuaskan. Dengan melihat sebagai hal yang tidak memuaskan, akankah seseorang menyenangi melekati? Tidak juga. Dan karena memang itu adalah penderitaan, bisakah dianggap sebagai yang dalam kuasa, sebagai milikku, sebagai aku, sebagai diriku? Baik yang disenangi adalah tidak ada diri, yang kosong, yang semu, yang di luar kuasa, yang tidak ada pemilik. Termasuk yang menyenangi, yang menganggap sebagai ini, aku, diriku ini juga sesungguhnya bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Kira-kira kalau sudah mengerti sedemikian rupa, akankah melekati sesuatu? Melekati demi siapa juga? Dan di sini sirna sudah. Loba, keserakahan, atau raga, nafsu ragawi, dosa, kebencian, moha, kesesatan. Moha biasa diterjemahkan kebodohan. Di sini saya menerjemahkan kesesatan. Yaitu tersesat dari jalan yang semestinya, namanya moha. Nah itu adalah perkiraan, maksud saya perangkuman, penyingkatan, penjelasan secara ringkas dari Asalha Puja yang kita peringati pada kesempatan kali ini. Semoga peringatan ini memberikan kekuatan keyakinan, memberikan kekuatan semangat berlatih, memberikan perhatian lebih teguh, memberikan wawasan-wawasan yang lebih inspiratif dalam upaya kita memajukan diri menuju pada nilai-nilai luhur, menuju pada kebahagiaan luhur. Semoga ibu bapak semuanya mendapatkan keberkahan berupa kebahagiaan. Baik kebahagiaan di dunia ini, kebahagiaan di dunia lain, dan kebahagiaan berupa kesirnaan, kepadaman penderitaan secara total. Semoga semua makhluk berbahagia. Anumodana. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih atas Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante. Semoga dapat menambah wawasan dan keyakinan kita terhadap Buddha Dhamma. Dan selanjutnya adalah penyerahan Amisa Puja oleh Pak Armin, yang kemudian diikuti dengan pembacaan Anumodana Gata dan pembacikan tirta oleh Yang Mulia Bante. Ya, setelah upacara dilakukan tiba pada penghujung, mari kita melakukan satu upacara lagi berupa pengarahan jasa kebajikan kepada leluhur masing-masing. Ya, semoga kebajikan yang dilakukan, kita lakukan ini, ya bisa diketahui oleh mereka-mereka. Siapa mereka-mereka itu?
mereka yang telah memberi sesuatu kepada kita, mereka yang telah melakukan sesuatu untuk kita, family Batih, keluarga kita, baik keluarga kehidupan ini maupun keluarga pada kehidupan yang lampau, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita. Itu semua adalah jenis-jenis atau jenis-jenis orang yang memungkinkan untuk kita itu mengarahkan jasa kebajikan. Tidak menutup kemungkinan mengarahkan jasa kebajikan juga kepada semua makhluk. Semoga mereka turut bersukacita atas kebajikan yang aku lakukan ini. Dan melalui rasa sukacita yang merupakan satu jenis kebajikan, mereka menjadi berbahagia. Semoga kebahagiaan ada pada mereka. Demikian berpikir sambil menuangkan air kalau yang ada yang menuangkan air. Kalau tidak ya cukup dengan pemikiran perenungan sedemikian rupa saat saya membacakan syair pengantar pelimpahan jasa dilanjutkan dengan anumodana kata. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito tinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipa mewa samecatu sapi purentu sangkapa cando panaraso yatha manijo tiraso yatha sapitiyo viwajantu sabarogo vinasatu mate bhavatwantarayo sukhiti kayuko bhava abhivadanasi lisa niccang wuddha pacayino cattaro dhamma waddhanti ayuwanno sukhang balang te attalatha sukhita virulha buddha sasane aroga sukhita hotha sakasape hinyatibhi bhavatu sabamanggalang rakhantu sabadewata sabba buddha nubhavena sada sodhi bhavantu te bhavatu sabamanggalang rakhantu sabadewata sabba dhamma nubhavena sada sodhi bhavantu te bhavatu sabamanggalang rakhantu sabadewata sabba sangha nubhavena sada sodhi bhavantu te.
marilah kita menutup upacara Asarha Puja ini dengan melakukan persujudan bersama-sama. Ya, kita tutup upacara peringatan Asalha Puja 2566 ini dengan bersujud bersama-sama di hadapan Buddha Patimah. Ya, marilah sebelum Bante meninggalkan ruangan, saya akan membacakan okasa dan akan diikuti dengan kata Wandami Bante.